Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Dari berita-berita tersebut, kalian harus tahu apa itu KKN. Nah, KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ini diusulkan oleh Amin Rais pada tahun 2004. Nah, tindakan pidana ini udah lama banget ada di negara kita. Pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti pencucian uang dan sebagainya. Sedangkan pengertian kolusi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekumpulan orang di lingkungan yang sama untuk bertindak tidak terpuji, seperti suap menyuap dan lainnya. Apa itu pengertian nepotisme? Nepotisme merupakan perilaku yang mengutamakan kerabat atau keluarga di ranah pemerintahan seperti memberikan jabatan. Dalam penegakan hukum ada beberapa undang-undang yang kami rangkum. Yang diantaranya, yang pertama adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. UU ini dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 dan berisi pembentukan komisi pemeriksa lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktis korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diterbitkan melalui gagasan Presiden Megawati pada tahun 2004 pada saat ia sedang menjabat menjadi presiden. Dalam undang-undang ini diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini dilandaskan pertama kali oleh Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam undang-undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan juga transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Kita memiliki dua contoh kasus dari KKN. Yang pertama ada kasus korupsi timah bernilai 271 triliun tahun 2024. Kasus ini terjadi karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Hasil tersebut dijual kembali sehingga berpotensi kerugian bagi negara sekitar 32 ton timah per tahunnya. Dengan begitu, perlu adanya pengembangan kasus untuk menjerat tersangka. ICW pun mendorong MA untuk memasukkan kerugian lingkungan karena semua ini bukan hanya tentang kerugian materi. Dalam kasus ini tersangka melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 31 Tahun 1999 sehingga dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini termasuk korupsi dan kolusi karena terjadi suap menyuap dan dilakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk keberhasilan rencana secara ilegal. Yang kedua ada kasus Bupati Kutai Timur tahun 2020. Kasus ini merupakan bentuk nepotisme dengan berujung adanya tindak korupsi yang merugikan negara. Dijelaskan alur korupsi yang disebabkan Ismunandar sebagai bupati dan Encik sebagai ketua DPRD. Keduanya merupakan suami istri. Ketua KPK, Firly Bahuri, mengatakan proyek Pemkab disetujui oleh ketua DPRD yang juga istri bupati. Lalu dicarikanlah rekanan untuk menjadi tim sukses dan yang akan dilakukan di pilkada nanti. Dengan adanya bukti uang sebesar 170 juta, dapat dipastikan kasus ini merupakan kasus korupsi sehingga para tersangka akan dikenakan hukuman selama 7 tahun di penjara. Ada cara untuk mengatasi masalah KKN yang ada di Indonesia. Yang pertama, hukum di Indonesia harus lebih tegas dalam menangani kasus korupsi. Yang kedua, moralitas dalam diri sendiri harus terus ditumbuhkan agar kita tidak melangkah ke jalan yang salah.